Di video kali ini, saya akan membahas tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cindy Gayatri, kelas 1B dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih latar belakang Pancasila menjadi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi latar belakangnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk identitas dan arah pembangunan bangsa. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa ideologi Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan fondasi moral dan keadilan sosial yang nyata dalam sistem konstitusional negara. Oleh karena itu, memahami interkoneksi antara Pancasila dan sistem konstitusi sangat penting untuk menjaga konsistensi nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari judul dan latar belakang tersebut, saya mengambil 5 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa saja nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, apa saja hubungan antara 4 pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 dengan 5 sila Pancasila. Yang keempat, apa dampak penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kehidupan berbangsa. Dan yang kelima, apa implikasi penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembentukan kebijakan publik di era modern. Dari rumusan masalah di atas, saya akan membahas satu persatu rumusan masalah tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar. Sebagai landasan filosofis dan ideologis, Pancasila menjadi pemandu dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi pemersatu dan pelindung identitas nasional di era globalisasi. Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tidak hanya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 melalui berbagai pasal yang mengatur sistem pemerintahan, hukum, hak warga negara, ekonomi, dan kehidupan sosial. Batang-batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pelaksanaan konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi, nilai yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utamanya keimanan, bertakwa, dan kebebasan beragama. Penjabaran dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada 2. Yang pertama, pasal 29 ayat 1 yang berisi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 29 ayat 2 yang berisi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Maknanya, negara Indonesia menjunjung tinggi nilai religius dan menjamin kebebasan beragama tanpa memaksakan suatu kepercayaan tertentu. Nilai yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai utamanya yaitu penghargaan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan. Penjabaran dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada 3. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 yang berisi persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pasal 28A sampai 28J yang berisi hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, pasal 34 ayat 1 yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maknanya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta negara wajib melindungi dan menghormati martabat manusia. Nilai yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia.
Nilai utamanya semangat kebangsaan, kesetiaan terhadap NKRI, dan cinta tanah air. Penjabaran dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada 3. Yang pertama, Pasal 1 ayat 1 yang berisi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, Pasal 25A yang berisi negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Yang ketiga, Pasal 35-36C yang berisi mengatur lambang negara, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan sebagai simbol persatuan bangsa. Maknanya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Seluruh warga negara wajib menjaga keutuhan NKRI. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai utamanya demokrasi, musyawarah, dan perwakilan rakyat. Penjabaran dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada 3. Yang pertama, Pasal 2 dan 3 yaitu MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. Yang kedua, Pasal 19 sampai 22B berisi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, Pasal 22E berisi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maknanya, pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dan musyawarah melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara sah. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai utamanya yaitu pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi. Penjabaran dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada 3, yaitu Pasal 33 ayat 1 yang berisi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, Pasal 33 ayat 3 yang berisi bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga, Pasal 34 yang berisi negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Maknanya, sistem ekonomi Indonesia berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan hanya keuntungan individu, dan negara berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesimpulan pada rumusan masalah yang pertama ini yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk konkret dari penjabaran nilai-nilai Pancasila. Setiap pasal di dalamnya mencerminkan semangat Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila memberikan arah nilai, sementara Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pelaksanaannya dalam kehidupan bernegara. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 ayat 1 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2 yang menjamin kebebasan beragama. Penerapannya, pemerintah wajib melindungi kebebasan beragama dan menjamin toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat 1, yaitu kesetaraan di depan hukum, dan Pasal 28A sampai 28J yaitu hak asasi manusia. Penerapannya, negara harus menegakkan hukum secara adil, melindungi hak asasi manusia, dan menghormati martabat setiap manusia tanpa diskriminasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berdasarkan sila ketiga, Persatuan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 25A tentang keutuhan wilayah NKRI. Penerapannya, pemerintah dan rakyat wajib menjaga keutuhan wilayah Indonesia, menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan budaya demi terciptanya persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hal ini terlihat dalam pasal 2 dan 3 MPR, pasal 19-22B DPR, serta pasal 22E Pemilihan Umum. Penerapannya, pemerintahan diselenggarakan secara demokratis melalui musyawarah dan perwakilan rakyat, bukan kekuasaan sepihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 33 dan 34 tentang ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial. Penerapannya, perekonomian Indonesia harus berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Negara juga wajib membantu kelompok lemah agar tercapai keadilan sosial. Penerapan Pancasila dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa yang pertama, Pancasila menjadi jiwa, semangat, dan landasan moral Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah perwujudan praktis dan hukum dari nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan sosial, hukum, dan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan membentuk sistem kenegaraan Indonesia yang berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan moral bangsa. Rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran langsung dari nilai-nilai Pancasila dan menjadi pedoman praktis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Masing-masing pokok pikiran memiliki hubungan erat dengan sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, pokok pikiran persatuan dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, Pancasila dan 4 pokok pikiran saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Rumusan masalah yang keempat yaitu apa dampak penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki dampak besar dalam pembentukan sistem pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial politik bangsa. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan beberapa dampak positif, antara lain yang pertama, sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan. Yang kedua, penegakan prinsip keadilan sosial melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa melalui nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, menguatkan moral dan keimanan bangsa melalui jaminan kebebasan beragama dan beribadah. Yang kelima, menegakkan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia melalui penghormatan martabat manusia dan penolakan diskriminasi. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Rumusan masalah yang kelima atau yang terakhir yaitu apa saja implikasi penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembentukan kebijakan publik di era modern. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki implikasi penting dalam pembentukan kebijakan publik di era modern, antara lain yang pertama, menjadi dasar etis dan filosofis kebijakan publik yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran. Yang kedua, mendorong demokrasi
dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Yang ketiga, menegakkan prinsip keadilan sosial melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang berpihak pada pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memperkuatkan persatuan nasional dalam era globalisasi dengan menjaga keragaman sebagai kekuatan bangsa. Yang kelima, menjamin kebebasan beragama dan toleransi sosial melalui kebijakan publik yang menghormati hak setiap warga untuk beribadah sesuai keyakinannya. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membuat kebijakan publik yang efektif, berkeadilan, dan berlandaskan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Sekian video presentasi dari saya, Cindy Gayatri, kelas 1B, Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Terima kasih.